Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya mengenai pola-pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Kita akan membahas pola candlestick yang tipe keempat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai tipe keempat daripada pola candlestick yang satu ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap ataupun penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan panduannya di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Silakan teman-teman buka playlist YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading Forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai tipe keempat daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Sebenarnya tipe yang keempat ini hampir sama dengan tipe yang ketiga, hanya ada sedikit perbedaan saja. Pada kursor yang kami tunjukkan ini merupakan tipe keempat daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Jadi munculnya pola candlestick ini merupakan sebuah signal bahwa instrumen trading yang bersangkutan, baik itu di forex, di saham, di kripto, dan sebagainya, masih akan terjadinya penerusan tren yang turun. Kita bahas ciri dan karakteristiknya terlebih dahulu. Ciri yang pertama, sebelum terbentuknya pola candlestick yang seperti ini, instrumen trading yang bersangkutan harus bergerak dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Karena ini kita kan dalam pembahasan pola-pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren. So, sebelum munculnya pola candlestick ini, instrumen trading tersebut harus bergerak dalam kondisi yang turun terlebih dahulu. Tipe keempat daripada pola candlestick ini terdiri dari susunan dua pola candlestick. Candlestick pertama merupakan candlestick bearish. Candlestick nomor satu ini merupakan candlestick bearish. Dibuka di atas sini, kemudian close di bawah. Kemudian candlestick yang kedua merupakan candlestick bullish. Candlestick yang dibuka di bawah sini, open di bawah, kemudian close di atas. Sempat terjadi gap down antara candlestick satu dengan candlestick kedua, di mana candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Seharusnya candlestick kedua ini kan dibuka sejajar dengan penutupan candlestick satu. Nah, pada candlestick kedua ini dibuka lebih rendah. Terjadi gap down antara candlestick satu dengan candlestick 2. Candlestick kedua ini dibuka lebih rendah, harga pembukaannya lebih rendah daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Kemudian ciri yang kelima daripada pola candlestick tipe keempat ini, harga penutupan candlestick yang kedua ini sama dengan harga penutupan candlestick yang pertama. Close candlestick 2 sama dengan close candlestick 1. Ini merupakan ciri yang kelima. Kemudian sebagai konfirmasi kita untuk melakukan open posisi sell sama dengan tipe yang ketiga, kita lakukan open posisi sell apabila low candlestick yang kedua ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Oke, jelas ya teman-teman semua? Ada 6 ciri daripada tipe candlestick yang keempat ini. Pertama, harus diawali oleh tren yang turun, downtrend. Kemudian terdiri dari susunan dua pola candlestick. Candlestick pertama, candlestick bearish. Kemudian candlestick kedua, candlestick bullish. Terjadi gap down antara candlestick 2 dengan candlestick 1, di mana candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Kemudian ciri yang kelima, harga penutupan ataupun close candlestick kedua ini sama dengan close candlestick yang pertama. Relatif sama harga penutupannya antara candlestick 1 dengan candlestick kedua. Kemudian sebagai konfirmasi ataupun validasi kita melakukan entry sell, kita tunggu sampai dengan low candlestick yang kedua. Low candlestick berarti shadow di bagian bawah. Low candlestick ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Oke, jelas ya teman-teman semuanya? Bagi teman-teman yang mau dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu. Ada 6 ciri ataupun 6 syarat pembentukan tipe yang keempat ini. Nah, ini merupakan grafik perdagangan per mata uang Euro USD TFM5. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 5 menit. Sebelumnya instrumen trading ini turun, ini low, ini new low. Kemudian di sini terbentuk susunan dua pola candlestick yang tipe keempat.
Ini candlestick bearish, ini candlestick bullish. Candlestick pertama ini dibuka di atas ini, kemudian close di bawah. Kemudian lanjut ke pembentukan candlestick selanjutnya, candlestick yang kedua. Ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Terjadi gap down. Candlestick kedua dibuka di sini, kemudian close di atas. Sehingga membentuk candlestick bullish. Dan candlestick yang kedua ini, close candlesticknya hampir sama ataupun relatif sama dengan close candlestick yang pertama. So, ketika teman-teman mendapati pola candlestick yang tipe keempat ini, kita tarik horizontal line pada low candlestick yang kedua dan kita tunggu candlestick selanjutnya breakout low candlestick yang kedua. Nah, ini merupakan candlestick bearish yang body candlesticknya ditutup di bawah low daripada pola candlestick yang kedua. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Sebab di sini sudah ada pola candlestick yang menunjukkan kepada kita semua bahwa tren instrumen trading ini masih akan bergerak dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Ini juga sama, ini per mata uang USD/JPY TFM15. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 15 menit, jadi dalam waktu 1 jam ada 4 candlestick M15. Sebelumnya instrumen trading ini turun downtrend, kemudian di sini terbentuk pola candlestick yang tipe keempat, terdiri dari susunan dua pola candlestick. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Candlestick pertama ini merupakan candlestick bearish, candlestick yang harga penutupannya di bawah harga open. Open di atas ini, kemudian close di bawah. Ini candlestick pertama, candlestick bearish. Kemudian pembentukan candlestick selanjutnya terjadi gap down. Candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick sebelumnya, kemudian ditutup di atas. Sehingga membentuk candlestick bullish. Candlestick pertama candlestick bearish, candlestick kedua candlestick bullish. Kemudian syarat candlestick yang kedua ini, close candlesticknya sama dengan close candlestick 1. Harga penutupan candlestick yang kedua ini relatif sama dengan harga penutupan candlestick yang pertama. So, kita tarik horizontal line pada low candlestick yang kedua ini, dan kita tunggu candlestick selanjutnya breakout low candlestick yang kedua. Ini merupakan candlestick bearish yang ditutup di bawah low daripada candlestick yang kedua. Dan ketika candlestick bearish ini close di kursor yang kami tunjukkan ini, kita boleh melakukan open posisi sell. Kita boleh melakukan entry sell. Sebab dua pola candlestick ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa tren masih akan melakukan penurunan. Ini juga sama per mata uang USD CHF TFM15. Sebelumnya instrumen trading ini turun, terbentuk tipe keempat daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Ini candlestick 1, ini candlestick 2. Candlestick 1 ini merupakan candlestick bearish. Candlestick kedua candlestick bullish. Terjadi gap down di sini di mana candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Seharusnya kan candlestick kedua ini dibuka di sini sejajar dengan penutupan candlestick 1. Sedangkan ini candlestick kedua dibuka lebih rendah. Dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama. So, terjadi gap down di sini. Kemudian close candlestick kedua ini relatif sama dengan close candlestick 1. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman tinggal tarik horizontal line pada low candlestick yang kedua. Dan kita tunggu terjadinya breakout low candlestick yang kedua. Oke, ini merupakan candlestick bearish yang ditutup di bawah low candlestick yang kedua. Dan ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Oke, ini juga merupakan candlestick bearish engulfing, di mana high candlestick kedua ini di kursor yang kami tunjukkan ini lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Kemudian close candlestick kedua ini ditutup lebih rendah daripada low candlestick sebelumnya. So, di sini ada dua pola candlestick yang mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa tren instrumen trading ini masih akan melakukan penurunan. Kita boleh melakukan open posisi sell. Jelas ya teman-teman semua mengenai tipe keempat daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun ini. Silakan dicek kembali syarat pembentukan candlesticknya, di mana sebelumnya harus turun, diawali oleh tren yang turun, karena ini pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Jadi awalnya harus downtrend terlebih dahulu. Kemudian muncul dua pola candlestick yang bentuknya seperti ini. Candlestick pertama candlestick bearish, candlestick kedua candlestick bullish. Terjadi gap down antara candlestick 1 dengan candlestick 2. Candlestick kedua dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Kemudian syarat candlestick kedua ini, close candlesticknya relatif sama dengan close candlestick 1.
Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal tarik horizontal line pada low candlestick kedua dan tunggu terjadinya breakout down. Oke, ini merupakan candlestick bearish yang ditutup di bawah low daripada candlestick yang kedua. Dan ketika candlestick bearish ini close, yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini, teman-teman boleh melakukan entry sell. Oke, letak perbedaannya antara tipe 3 dan tipe 4 hanya pada close candlestick yang kedua. Kalau yang tipe ketiga, ini close candlestick kedua sama dengan low candlestick pertama. Sedangkan pada yang tipe keempat ini, close candlestick kedua sama dengan close candlestick 1. Ini perbedaan antara tipe 3 dan tipe 4. Jelas ya teman-teman semua mengenai tipe keempat daripada pola candlestick penerusan tren yang turun ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan ini dari awal, silahkan disimak terlebih dahulu, mulai dari pembahasan mengenai pola-pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang naik, sampai dengan pembahasan mengenai pola-pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Pembahasan mengenai pola candlestick yang lainnya dapat teman-teman buka di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist candlestick pattern. Silakan teman-teman buka di situ untuk belajar pola-pola candlestick. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.